Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini cuaca cukup cerah, adem ya. Di Jakarta ini beberapa hari ini hujan besar ya, tetapi hawanya cukup sejuk kalau pagi ini. Mudah-mudahan kesejukan ini juga menerpa semua sahabat-sahabat batik, sedulur-sedulur batik, baik yang ada di tanah air, seluruh tanah air, maupun yang berada di Singapura, maupun yang berada di USA. Baik, untuk kesekian kalinya APPBBI hadir membersamai sahabat-sahabat batik semuanya untuk saling berbagi, untuk saling menginfo tentang dunia batik dan sekitarnya. Acara ini sudah terselenggara sejak awal COVID hingga saat ini. Baik, lagi-lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus APBBI, anggota APBBI dimanapun berada yang selalu support, dan juga tidak lupa sahabat setia yang ada di grup Zoom yang selalu setia dan tidak pernah keluar ya. Ada di grup sejak dari tahun 2021 dan juga yang hadir di sini. Terima kasih sekali selalu mensupport dan hadir di acara APBBI, acara Zoom APBBI yang rutin diselenggarakan setiap hari Sabtu 2 minggu sekali. Baik, untuk beberapa bulan ini, beberapa bulan yang lalu dari mulai bulan Juli ya, APBBI coba mengetengahkan yang muda ya, generasi muda. Generasi muda dalam arti kata eh, mereka para perajin, para pembatik yang sudah matang ya, sudah matang dalam berkarya, sudah punya pijakan dan sudah punya apa ciri khas ya. Paling tidak mereka sudah berusaha membentuk ciri khas masing-masing. Karena dari mereka lah yang akan meneruskan tonggak estafet warisan budaya kita khususnya batik di masa-masa yang akan datang. Beberapa adik-adik, saya manggilnya adik-adik ya, sudah kita ketengahkan seperti Mas Eni, Mas apa yang dari Kulon Progo, itu saya lupa, kemudian yang lain-lain ya, sudah kita ketengahkan. Untuk kali ini kita juga akan uh, apa menampilkan sosok muda ya, sosok muda. Dan yang sungguh menggembirakan sekali banyak sosok-sosok muda ini mereka punya basic yang cukup bagus ya. Mereka punya basic baik dari sekolah SMK yang bersinggungan dengan fashion kria maupun perguruan tinggi yang bersinggungan dengan kria atau batik seperti ISI, program studi kria dan lain-lain. Tetapi tidak banyak juga yang otodidak ya, otodidak yang sampai sekarang eksis meneruskan usaha kedua orang tuanya. Baik, tidak perlu berpanjang kata, pagi ini hadir juga ketua kita Pak Haji Dr. Komarudin Kudia yang insya Allah sekarang sedang proses dalam menempuh pendidikan yang terakhir ya, bukan yang terakhir, menempuh ini proses menjadi kandidat profesor, mungkin satu-satunya profesor batik ya yang akan muncul ya. Kita support saja, kita support, kita doakan, mudah-mudahan beliau diberi kelancaran dan mudahan tahun ini atau awal tahun depan sudah menyandang predikat Profesor Dr. Komarudin Kuda secara resmi ya. Kalau kita semuanya sudah memanggilnya Prof ya, Prof Komar ya, karena levelnya sudah sampai ke situ. Monggo Pak Komar, barangkali pagi ini bisa memberikan sepatah dua patah kata atau memberikan apa kopi dan snack yang enak. Boleh monggo, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh sahabat batik, terutama yang hari ini berkenan dengan keikhlasannya untuk menjadi narasumber dan moderator ya. Hari ini terima kasih untuk Mbak Lutfi Koryah Yunani, ya founder dari Cemetik Studio ya. Kemudian juga Bu Wayan, Masya Allah dengan kesibukannya ya. Terima kasih
terus menjadi moderator tetap ya tentunya. Kata Pak Agus ini harus di Jogja juga nanti moderatornya harus Bu Wayan katanya. Juga seluruh yang hadir di sini insan batik ada Mas Bayu, kemudian yang lainnya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu-satu. Ya alhamdulillah hari ini kita akan mendengarkan ya kisah tentang perjalanan Batik Bayat. Ya, kita tahu Batik Bayat pun sudah beberapa kali hadir di pameran ya di gelar Batik Nusantara, di Inakab dan segala macam. Dan saya juga sudah beberapa potong ya mengoleksi. Untuk hari ini izinkan saya akan memberikan informasi ya. Oh ini ada Pak Sapuan juga. Terima kasih nih Pak Guru Sapuan hadir juga. Ya, jadi dalam bulan November nanti kita akan ada ulang tahun APBBI di Jogja, ya. Kemudian kita juga membuat pamerannya, kemudian bincang-bincangnya dengan mengganti istilahnya dengan lesehan batik, ya. Kemudian diisi oleh komunitas yang dari Jogja juga, kemudian para pendiri PBI. Terus yang mudah-mudahan mohon dukungan dan doanya kita akan mengukuhkan komunitas perajin batik muda Indonesia ini diinisiasi oleh Mas Bayu, Mas Agus, Mas Abdul Syukur, ya Mas Pri dan saya sendiri itu nanti kemarin sudah kami melakukan Zoom dan alhamdulillah ternyata mereka pada senang sekali ya, senang sekali karena bisa bertanya langsung kepada seniornya, kepada ahlinya yang sudah banyak berpengalaman dan itu saya pikir adalah suatu wadah yang cukup bagus untuk mereka ya. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah batik tulis Waleran yang ada di Cirebon kita juga mendapatkan sertifikat indikasi geografis. Nah, namun kalau bicara indikasi geografis itu akan menjadi semacam sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat bila mana komunitas atau yang diwadahi oleh KMPIG kelompok masyarakat pelindungan indikasi geografisnya tidak memanfaatkan dengan maksimal. Jadi kalau kami semua produk yang telah tersertifikasi dengan indikasi geografis ada QR code-nya. Jadi nanti di situ jelas otentisitas dari batiknya karena ada kode ketenerunutan. Jadi siapa yang membuat batiknya, siapa yang melakukan penembokan, siapa yang mewarna, lokasinya di mana, kemudian bahan batiknya apa, dan itu kami sudah sepakat untuk orang yang menjadi bagian dari anggota KMPIG ketika menjual produknya ada selisihnya harus sampai kepada perajinnya. Kalau tidak sampai kepada perajinnya, kami akan memberi teguran ya karena dengan adanya sertifikasi itu mestinya semua yang terlibat dalam produksi batik itu harus bisa merasakan gitu. Dan kita juga bisa mudah mengontrol mengenai kualitas. Jadi intinya seperti itu, silakan nanti kalau ada daerah lain yang merasa memiliki keunggulan terhadap produk batiknya, keunggulan, reputasi, kualitas, keunikan, itu bisa. Nanti dibantu oleh APBBI lah, istilahnya seperti itu. Itu saja Pak Agus, terima kasih sekali lagi. Bu Milani juga aktif sekali beberapa hari ini komunikasian dengan saya berkaitan dengan makna filosofi ya Bu ya. Boleh anytime lah kalau ada misalnya perlu bertanya tentang Pak motifnya apa, Pak ini makna simboliknya apa, siapa yang membuatnya, dari daerah mana, APBI siap membantu. Itu saja, semoga acara ini diberkahi, sehat, dan menambah ilmu semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komar atas waktunya di tengah kesibukan tamu-tamu yang hadir pagi ini. Baik, terima kasih. Salam hormat juga untuk senior saya, Bu Mirlani, dan juga ada Bu Indra, sahabat-sahabat saya semuanya, ada Mas Kuat, ada Pak Sapuan, ada Mas Bayu, dan lain-lain ya, yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih yang selalu support hadir
di acara Zoom APPBBI. Baik, ngomong-ngomong tentang indikasi geografis, di acara Jogja nanti ada yang sangat spesial. Kita menampilkan basar batik indigeo, basar batik yang memperoleh indikasi geografis. Ada 8 yang mendapat indikasi geografis, mereka akan tampil dalam basar batik di situ. Kita tunggu informasi-informasi selanjutnya ya. Baik, untuk pagi ini seperti biasa tadi sudah disampaikan Pak Komar, yang menjadi moderator kita pagi ini, sahabat saya juga, pengurus APBBI yang ada di Singapura, Mbak Ibu Wayan Lesi, itu nama nama kerennya ya, nama akrabnya ya Ibu Wayan Lesi ya. Kalau nama aslinya Ibu siapa ya? Setianingsih ya, Setianingsih, Sulistianingsih, Pak. Setianingsih. Kalau Wayan Lesi nggak perlu pakai gelar, tapi kalau Setianingsih harus Sulistianingsih, Pak. Tulistianingsih J, harus pakai gelar SH, nggak usah. SH dan master master ya. Nah, baik, beliau Matur juga nuwun. asli Indonesia, apa campuran Jawa Bali, tetapi lebih lebih banyak tinggal dan berkiprah di luar negeri ini. Mungkin kecintaan terhadap batik sangat sangat muncul setelah berada di negeri seberang. Saya pikir begitu ya, kangen terhadap Indonesia dan juga berkiprah juga mengembangkan wastra wastra terutama wastra Nusantara dan batik sampai saat ini di Singapura. Uh, Terima kasih Bu Ayan sudah menjadi moderator kali ini. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan kepada panjenengan. Waktu seperti biasa, nanti saya minta waktu setelah pemaparan J, moderator untuk sedikit menjual batik-batik karya teman-teman. Monggo, terima kasih. J. Siap Pak Agus, terima kasih banyak Pak Agus atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan. Saya Wayan Lesi sampaikan kepada semua hadirin webinar APPBI ke-103 di pagi hari ini Sabtu 25 Oktober 2025. Perjalanan Batik Bayat, Rukun dan Bersinergi. Itulah tajuk dari webinar kita pagi hari ini. Judul yang membuat pikiran saya langsung ingin berjalan-jalan ke Bayat. Tentu saja memantik rasa ingin tahu seperti apa, bagaimana, dan bagaimana sejarahnya Batik Bayat. Dan kini adalah saatnya mengetahui hal tersebut. Mari kita sama-sama menimba ilmu ke Klaten. Bersama kita telah hadir narasumber yang akan memaparkan perjalanan Batik Bayat. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan sekilas tentang beliau. Lutfi Koriah Yunani atau akrab dipanggil Mbak Kori. Lahir di Klaten pada bulan April tahun 1998. Ini berarti narasumber kita hari ini adalah seorang pebatik Gen Z. Ketika lulus SMP, Mbak Kori tertarik melihat karya-karya unik yang dipajang di SMKN Rota Bayat Klaten dan memutuskan untuk bersekolah di sana di jurusan tekstil. Setelah lulus sekolah menengah pada tahun 2016, Mbak Kori melanjutkan studinya ke Yogyakarta dan tamat dari Institut Seni Indonesia di Yogyakarta pada tahun 2019. Hobi membaca buku dan mempelajari sejarah memantik kecintaannya pada batik. Baginya, mencari tahu kisah dan falsafah di balik motif-motif klasik adalah hal yang asik, termasuk diskusi dan bekerja sama dengan para pebatik yang lebih senior dan juga para sesepuh perajin di Bayat. Berbagai fashion show pameran seni telah Mbak Kori ikuti. Beberapa di antaranya adalah Fashion Show Reflection of Art Yogyakarta tahun 2022 dan pameran Nila Lokantara di Laras Art Space di bulan Juli sampai Agustus 2025. Saat itu, narasumber kita menampilkan 4 karya batik premium dalam pewarnaan alami. Karya tersebut dipajang di pintu masuk pameran sebagai seniman yang paling muda. Tentunya adalah sebuah kehormatan karena karyanya dipamerkan bersama senior bersama
karya-karya seniman senior yang inspiratif seperti Bapak Zahir dari Pekalongan, Bapak Nurkolis dari Jombang, Ibu Ina Hungga, dosen Universitas Satya Wacana, dan Mas Tony, desainer keren dari Klaten. Mbak Kori juga merupakan narasumber di beberapa acara, termasuk narasumber Batik Bergerak di Laras Art Space 10 Agustus 2025, narasumber di pelatihan Lokakarya, diseminasi hasil studi pengembangan relief Candi Merak dan Candi Sojiwan pada pada Agustus 2025. Wah, menarik sekali ya. Sebagai perempuan multiperan, baik sebagai ibu rumah tangga dan seniman. Ibu muda dari dua orang balita ini juga merupakan seorang entrepreneur. Mbak Kori adalah founder dan CEO dari Cemetik Studio. Baik, masih masih panjang sebenarnya penjelasan perkenalan kita dengan Mbak Kori ini ya. Tapi untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya mari kita langsung saja serahkan kepada Mbak Kori untuk memulai pemaparan materinya. Kepada Mbak Kori, sumonggo. Terima kasih banyak Bu Wayan sudah memperkenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali di weekend ini kami bisa berjumpa dalam Zoom ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada APBPI yang mempercayai saya dan memberikan kesempatan saya sebagai narasumber yang mewakili salah satu generasi pembatik muda dari Desa Bayat. Boleh saya langsung tampilkan slide-nya? Baik, baik. Saya adalah berkenalan lagi, boleh? Nama saya Lutfi Koriah Yunani. Bisa dipanggil Mbak Kori saja karena saya memang lahir di tahun 1998 ya, jadi masih kebagian generasi Z, Gen Z. Alhamdulillah. Jadi saya lahir di Kota Klaten, aslinya dari Kecamatan Jogonalan, dekat dengan pabrik gula Gondang. Kalau Bapak Ibu tahu, pabrik gula yang sudah tua itu, kalau perjalanan dari Jogja ke Solo pasti melewati pabrik gula itu. Jadi itu eh, asli saya memang dari Kecamatan Jogonalan. Kemudian saya tahun 2013 sampai 2016 sekolah dulu dari SMK Negeri 1 Rota Bayat Klaten. Rota ini namanya Reach Out to Asia. Jadi SMK ini adalah bantuan dari Rota Qatar Foundation. Waktu dulu setelah gempa dibangunkan sekolah oleh Qatar Foundation dan Titian Foundation. Dan sekolah ini memang khusus memberikan wadah masyarakat sekitar untuk mendalami batik dan keramik gerabah seperti itu. Jadi saya sekolah di sini mempelajari kriya tekstil waktu tahun 2013 dan lulus tahun 2016. Latar belakang saya sekolah di sini karena sebenarnya keinginan ibu saya yang bukan bukan jualan batik juga, tapi ibu jualan tahu di pasar. Jadi memang pedagang aslinya. Ibu yang menginginkan saya lulus sekolah eh, dan mempunyai suatu keterampilan. Jadi ketika lulus nanti, misalkan saya tidak lanjut kuliah, saya sudah punya keterampilan. Tapi sekolah di Klaten kota, saya itu tidak tertarik dengan jurusan-jurusan di SMK lain gitu. Ketika saya diajak survei ibu di SMK Rota ini, saya tertarik melihat itu tadi batik-batik hasil karya siswa. Dan kemudian saya mencoba sekolah di sini. Saya tidak ada basic sama sekali menggambar. Dari SMP pun saya nggak ada ketertarikan dengan menggambar. Kemudian eh, di sekolah ini, di kelas satunya saya digenjot habis-habisan untuk tugas gambar terus dan sering ngeluh sih sama ibu juga, kok tugasnya gambar terus gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya enjoy dan saya salah satu siswa yang dilirik oleh guru-guru di SMK Rota karena saya
siswa yang paling jauh jaraknya dari sekolah. Jogonalan ke Bayat itu sekitar 14 kilometer, kalau ditempuh jarak itu 30 menit. Jadi kalau orang Bayat biasanya sekolah ke kota, saya malah ke gunung, ke Bayat gitu. Kemudian lulus dari SMK Rota ini saya lanjut ke Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 2016 sampai 2019. Saya ambil D3 Batik dan Fashion. Di next. Nah, saya ingin memulai dengan bercerita tentang proses saya bisa membangun brand Cemeti itu. Proses saya mengembangkan brand ini dimulai dari saya magang waktu kuliah tahun 2018. Dan proses mengembangkan saya di dunia batik ini saya tidak jauh dari peran dari Bapak dosen saya, Bapak dosen favorit yaitu Pak Bayu Arya, Hotwax Studio, yang mungkin lagi mendengarkan juga. Di tahun 2018 ini saya diberikan beasiswa oleh Pak Bayu untuk magang di Pekalongan. Jadi gratis, dari kain saya difasilitasi, kemudian saya diminta untuk mendesain sendiri, kemudian membatik dari mulai mencanting, kelowongan, isen-isen, mengisi detail isen-isen ala-ala Pekalongan seperti kedung bunian, cecek renteng yang memenuhi pelopak bunga itu semua saya pelajari dari pembatik Pekalongan langsung. Saya batik sendiri sampai selesai, kemudian saya juga dibekali teknik pewarnaan sampai dengan finishing. Boleh next? Nah, ini hasil karya magang saya, sebuah selendang berjudul Sekar Murai. Hasil karya magang saya ini kemudian diunggah oleh Pak Bayu Arya di sosial media beliau. Kemudian ternyata terjual, dan dari satu karya ini adalah modal saya bisa mengembangkan Cemetik sampai sejauh ini. Jadi penjualan dari satu selendang ini saya belikan modal, saya untuk modal belikan kain sutra, saya kembangkan selendangnya di kain sutra. Itu. Boleh next? Nah, ini pengembangan Sekar Murai di kain sutra. Ini juga saya coret sendiri. Saya memang pengen eksperimen menggambar di kain sutra, karena sutra itu kan licin, jadi harus pelan-pelan. Dan ini juga saya batik sendiri, canting sampai selesai, sampai pewarnaan juga saya sendiri waktu itu. Next. Nah, di tahun 2019, saya baru mulai mencari pembatik untuk membantu mengerjakan karya tugas akhir. Saya membuat 7 karya kebaya dan kain panjang dengan mengangkat tema Wayang Dewi Sinta. Demi tugas akhir ini, saya kembali ke Bayat dan mencari pembatik halusan. Dan ternyata Bayat memang sudah punya lumayan banyak pembatik halusan. Saya kaget waktu itu. Karena selama saya sekolah di SMK Rota, batik Bayat yang saya kenal mempunyai ciri khas cantingan yang besar. Dan dari situ juga saya punya passion lebih untuk mengembangkan batik Bayat. Next. Ini juga karya tugas akhir saya. Oke, next. Nah, setelah lulus tahun 2019, bulan September itu saya kemudian mungkin bingung mau kerja dulu atau melanjutkan. Dan uh, berpikir lama, kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan apa yang sudah saya tekuni dari kuliah itu tadi. Uh, saya membangun brand bernama Cemetik Studio ini, brand yang berdiri di akhir tahun 2019, dan kami fokus sebenarnya juga mewujudkan idealisme saya sendiri dan juga melestarikan batik tulis yang ada di Desa Jarum, Bayat. Next. Nah, nama Cemetik ini sebenarnya singkatan dari cemeti dan memetik, di mana kata cemeti ini berarti sebuah senjata atau cambuk. Artinya cemetik adalah sebuah cambukan atau semangat untuk memetik hasil jerih payah pada setiap proses berkarya. Slogan kami spesialis eksklusif batik and design. Jadi fokus
menyediakan batik tulis bergaya klasik dikembangkan sehingga produk tergolong produk yang limited dengan kualitas tinggi dari segi pemilihan bahan, desain motif, keaslian proses, finishing, hingga pengemasan. Next. Nah, jadi saya mulai proses pencarian SDM itu tahun 2019 akhir ketika sudah lulus kuliah. Nah, Cemeti ini memulai dengan 2 orang pembatik dan saya langsung mulai dengan pembatik halusan karena di sini mungkin biasanya memang batiknya yang besar-besar kan. Jadi saya harus ambil canting dari Pekalongan karena basicnya saya sudah dibekali ilmu oleh Pak Bayu tadi, eh, pembatikan halusan, standar batik halusan bagaimana. Jadi saya terapkan di Bayat. Boleh next. Nah, Cemeti ini merupakan brand generasi pandemi. Jadi munculnya ketika awal-awal COVID-19, di awal tahun 2020 Indonesia sedang gencarnya COVID-19 waktu itu. Cemeti yang baru mau memulai menjajaki dunia batik ini harus cepat-cepat mengambil langkah yang tepat. Jadi dari bulan Desember sampai dengan Maret 2020 baru memiliki 3 orang pembatik halusan. Kemudian bulan April sampai dengan Juninya harus WFH, pembatiknya harus mengerjakan batik di rumah masing-masing. Kemudian bulan Juli sampai dengan November, alhamdulillah malah berkembang dan memiliki pembatik 15 orang. 12 orang diantaranya adalah pembatik yang menganggur karena terdampak pandemi. Jadi yang lain stop produksi, kita baru mulai. Karena waktu itu saya memanfaatkan media sosial untuk selalu upload proses, jadi mungkin banyak yang tertarik di situ dan kita mulai jual online dari situ. Dan kemudian di 2025 ini kami memiliki 30 orang pembatik, 30 orang karyawan, dan 99%-nya adalah ibu-ibu wanita, karena 1%-nya adalah suami saya yang handle pewarnaan. Ya, boleh next. Nah, untuk merespon setiap goresan canting pembatik itu kan hasilnya pasti beda-beda karena itu semua handmade, jadi pasti hasilnya akan berbeda. Nah, kita membagi itu dalam 3 grade. Grade A itu ada batik premium halusan canting 01 sisi maupun 2 sisi. Jadi sebuah karya dengan desain khusus yang diproses dan dengan cermat dan teliti menggunakan canting 0. Canting yang ukurannya paling kecil yang saya ambil dari Pekalongan tadi. Sehingga menghasilkan kualitas batik tulis halus, eksklusif, dan memang targetnya untuk koleksi. Yang kedua, grade B, batikan standar, kualitas rapi dengan canting standar, ukuran mulai setengah sampai 1 untuk batik fashion. Batik dan fashion ini boleh digunakan untuk dipotong atau berbusana, berkain, seperti itu. Kemudian grade C, batik dagel. Batik dagel ini batik dengan cantingan yang besar, bisa digunakan untuk fashion, kontemporer. Jadi desainnya memang pengembangannya lebih luas lagi. Um, dan batik dagel ini memang sebutan dari pembatik di Bayat karena batikannya nggak terlalu rapi dan menggunakan cantingan yang lumayan besar. Jadi masyarakat di sini memang nyebutnya batik dagel. Seperti itu. Boleh next? Ini grade A, Punakawan Bertamu, karya yang saya pamerkan di Laras Art Space yang disebutkan Bu Wayan tadi. Kemudian grade B, next. Oh, ini masih grade A, ini Pintu Retno Gelung. Ini karya tahun 2022, batikan halus 2 sisi cantik 0. Ini kalau Ibu Bapak perhatikan di kelowongannya atau outline garis motifnya ini ada gelung-gelungan itu. Jadi itu lengkung-lengkungannya itu dibuat oleh pembatiknya langsung. Jadi kita hanya membantu garis lurus, kemudian dibuat lengkung-lengkungan kalau kita nyebutnya gelung itu oleh pembatiknya langsung dan di latar ukal Solo. Kemudian next, dari grade B, batikan standar untuk fashion yang bisa saya gunakan untuk fashion show. Kemudian next, ini grade C. Grade C ini ada banyak pengembangan sih kalau batik dagel untuk grade C itu eh, batik alas-alasan, kemudian ini di tengah ada apa
Romo-Romo, terus kemudian di pinggir ini ada Puspa Nagari, ini Puspa Nasional Indonesia, Bunga Rafflesia, Anggrek, dan Melati, seperti itu. Nah, kalau alas-alasan ini pernah dengar bahwa batik alas-alasan itu juga ada yang mengakui batik itu khasnya Bayat, karena Bayat itu dulu adalah sebuah alas. Alas itu hutan, bahasa Jawanya hutan. Boleh, next. Nah, bercerita tentang Bayat pastinya nggak jauh dari perjalanan seorang Ki Ageng Pandanaran. Kita mulai menggali lebih jauh bagaimana Bayat itu. Boleh next? Nah, Bayat merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Klaten yang berada di sisi selatan kota Klaten dan berjarak 12 km dari kota, dan Kecamatan Bayat memiliki 18 desa. Jadi, Bapak Ibu kalau dari Jogja atau dari ke Solo mau ke Jogja atau Jogja mau ke Solo itu pasti lewat Klaten, nggih. Jadi Klaten tapi lewatnya Klaten kota, tidak melewati Bayat. Sebenarnya bisa melewati Bayat, cuman jarak tempuhnya lebih jauh. Nah, itu menjadi keterbatasan kami juga. Kadang kita nggak terlalu terlihat oleh apa peminat batik dari luar, karena yang terlihat memang hanya Jogja dan Solo. Jadi Bayat lokasinya paling pucuk di selatan pinggir perbatasan dengan Gunung Kidul, jadi perbatasan dengan Jogja. Kalau memang sengaja dari Jogja mau ke Bayat itu harus menempuh jarak 30 menit ditambah 30 menit lagi. Nah, Bayat ini semula berasal dari kata patembayatan, kemudian menjadi kata tembayat, kemudian menjadi bayat. Bayat ini memiliki makna hidup rukun dan saling membantu, sebuah nilai luhur yang lahir dari perjalanan Ki Ageng Pandanaran. Tembayat sangat berpengaruh dalam peradaban Islam. Setiap orang ingin masuk Islam harus melalui proses bayat. Maka dari itu, ada yang mengatakan bahwa tembayat ini berarti tempat bayat. Seperti itu. Boleh next? Nah, yang saya baca di awal tadi, saya ingin bercerita tentang Ki Ageng Pandanaran. Di sini ada sebuah makam situs Ki Ageng Pandanaran kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Bayat. Nah, Ki Ageng Pandanaran ini merupakan anak dari Ki Ageng Pandanaran I. Ayah dari Ki Ageng Pandanaran ini ada Ki Ageng Pandanaran I, kemudian Ki Ageng Pandanaran yang disebut Sunan Bayat ini adalah Ki Ageng Pandanaran II. Jadi selama beliau menjabat menjadi bupati di Semarang, sangat pintar berniaga sehingga menjadi kaya raya dan hidupnya tenggelam dalam kenikmatan duniawi. Kemudian setelah kematian Syekh Siti Jenar merupakan anggota Wali Songo, maka pada musyawarah para wali di Demak, Sunan Kalijaga ini mengusulkan Ki Pandanaran II yang pada saat menjabat sebagai Adipati Semarang sebagai pengganti Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijaga kemudian bermaksud menyadarkan Ki Ageng Pandanaran II. Sunan Kalijaga lalu menyamar menjadi penjual rumput untuk memberi pelajaran kepada Sunan Pandanaran. Rumput yang dijual Sunan Kalijaga ditawar sangat murah sampai suatu ketika Ki Ageng Pandanaran ingin mendapat kembali uang yang telah diberikan kepada penjual rumput. Ki Ageng Pandanaran lalu menuduh bahwa penjual rumput mencuri uangnya yang hilang. Penjual rumput menyanggah tuduhan itu. Penjual rumput itu mengatakan bahwa seandainya ingin harta, maka ia tinggal mengambil emas. Untuk membuktikan ucapan penjual rumput itu, mencangkul tanah di halaman rumah Ki Ageng Pandanaran. Pada tanah yang dicangkul terdapat bongkahan emas. Ki Ageng Pandanaran menyadari bahwa orang di hadapannya ini bukan orang sembarangan. Maka Ki Ageng Pandanaran pun menjatuhkan diri, berlutut di hadapan si penjual rumput. Penjual rumput mengungkapkan jati dirinya bahwa ia sebenarnya Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pandanaran kemudian tersadar dan ingin menjadi muridnya. Sunan Kalijaga lalu memberikan 4 syarat, yaitu segeralah bertaubat dan meninggalkan keserakahan.
Jangan lagi menghambakan diri pada harta duniawi. Kemudian kedua, kau harus mendirikan masjid yang diiringi dengan beduk yang berbunyi setiap waktu sholat tiba. Kemudian yang ketiga, kau harus membagi hartamu atau memberi zakat kepada semua umat yang kekurangan dan fakir miskin. Kemudian keempat, menghidupkan lampu di rumah guru atau di rumah Sunan Kalijaga. Nah, setelah 4 syarat di atas dilaksanakan, kemudian Sunan Kalijaga memerintahkan Ki Ageng Pandanaran mencari Sunan Kalijaga di Jabalakat, di daerah Tembayat dengan nama lain Syekh Malaya. Next. Boleh next. Kemudian di Gunung Jabalakat. Gunung ini adalah tempat pertemuan pertama Sunan Pandanaran dan Sunan Kalijaga. Jabal berarti gunung dan kat berarti tinggi. Jabalakat berarti gunung yang tinggi. Gunung ini terdiri dari tanah dan batu putih keras yang disebut batu bintang. Batu bintang ini dulu dimanfaatkan untuk membuat api, tapi sekarang batu-batu ini udah hancur karena tanahnya difungsikan untuk perkebunan. Kemudian di Gunung Jabalakat juga Ki Pandanaran mendirikan Masjid Golo, didirikan Sunan Pandanaran dan di situ terdapat batu yang ditulis dengan huruf Jawa. Golo berarti go artinya 1 dan lo artinya 7, berarti 17 rakaat sholat dalam sehari. Dengan menyebut nama Allah, Ki Ageng Pandanaran terus naik ke Gunung Jabalakat. Setelah tiba di puncak, Ki Ageng Pandanaran terdiam lama menunggu Sunan Kalijaga. Lalu Ki Ageng Pandanaran meminta petunjuk dari Allah dan sesaat kemudian terlihatlah sosok serba hitam yang tak lain adalah Sunan Kalijaga. Mulai saat itulah Ki Ageng dengan rombongannya tinggal di Jabalakat dan merasa mendapat perintah untuk membantu para wali menyiarkan Islam. Boleh next? Nah, berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa Mbayat merupakan wilayah atau daerah yang setidaknya telah berkembang setelah abad 15, sejak abad 15 sampai 16, yang secara monumental ditandai oleh sebuah komplek makam masjid kuno yang dibangun di atas Bukit Cakra Kembang. Komplek makam Sunan Pandanaran tersebut dibangun atau dipugar pada tahun 1555 atau tahun 1633 Masehi atas perintah Sultan Agung, 3 tahun setelah beliau ziarah ke makam Sunan Pandanaran. Boleh next? Lalu, apakah ada hubungan Sunan Pandanaran dengan Batik Bayat? Next. Nah, beruntung sekali demi materi Zoom kali ini saya bisa berkenalan dengan Ibu Dr. Mahanani Satiti atau Ibu Dr. Titis, putri wayah keturunan Sunan Pandanaran yang saya kenal dari Ibu Dr. Puspita, putri dari Ibu almarhum Suliantoro. Saya mengenal Bu Titis ini untuk mempelajari silsilah keluarga Sunan Tembayat. Jadi menurut Ibu Dr. Mahanani Satiti ini eh, ada 3 fakta, ada 4 fakta menarik, yaitu ketika Sunan Tembayat sudah di Jabalakat, Panembahan Senopati atau Raja pertama Mataram masih babat alas mentau. Dan di catatan jurnal Reflex, setelah Sultan Agung mendapatkan gelar Sultan, beliau sowan ke Tembayat juga. Bahkan Sultan Agung harus membatalkan penyerangannya ke Batavia karena ada pemberontakan di Tembayat. Hal ini menandakan bahwa Sunan Tembayat merupakan salah satu wali yang disegani di Jawa bagian selatan. Para Raja Mataram Islam mencari permaisuri atau mencari mantu dari Bayat. Salah satunya ada Permaisuri Pakubuwono yang turut merenovasi makam Sunan Tembayat. Trah Mataram Islam beraliansi dengan Trah Bayat, saling menikahkan putra-putrinya. Next. Nah, berikut adalah silsilah keturunan Sunan Pandanaran menurut Eyang Sabarudin, Eyang dari Ibu Dr. Titis. Di sini dijabarkan Ki Ageng Pandanaran 1, kemudian berputra Ki Ageng Pandanaran 2, sampai yang saya tandai
ada nomor 9, ini ada Pangeran Ngabdani. Pangeran Ngabdani ini keturunan ketujuh dari Sunan Pandanaran, Sunan Tembayat. Pangeran Ngabdani ini menikah dengan Bray Ngabdani binti Sultan Hamengkubuwono II. Kemudian berputri RAYT Tadanegara. Sampai ke nomor 13, ini adalah Eyang Sabarudin, eyang dari Ibu Dr. Titis. Next. Putri pertama Hamengkubuwono II ini menikah dengan Pangeran Ngabdani yang lebih dikenal dengan Bray Ngabdani sesuai nama suaminya. Berdasarkan buku serat Raja Putra dari pernikahan Sultan Hamengkubuwono II dengan Bendara Mas Ayu Nirmasari Garwo ke-22, terlahir putri-putri sebanyak 8 orang. Putri pertama menikah dengan Pangeran Ngabdani dan lebih dikenal dengan nama Bray Ngabdani sesuai nama suami. Sultan Hamengkubuwono memiliki 36 istri. Bray Ngabdani merupakan anak ke-31 dari 75 anak dari Sultan Hamengkubuwono II. Pangeran Ngabdani merupakan keturunan ketujuh dari Sunan Tembayat atau Ki Ageng Pandanaran II. Salah satu kiprah Ngabdani dapat dibaca di catatan kaki buku tentang Pangeran Diponegoro yang berjudul Kuasa Ramalan tulisan Peter Carey di halaman 86. Di bawah ini ada penjabaran bahwa dua-duanya menyebut bahwa seorang putri Hamengkubuwono II kawin dengan pemimpin rohani Tembayat, Sayyid Ngabdani, yang kemudian bergabung dengan Diponegoro selama 3 tahun. Perang Jawa bisa dilihat di Batavia. Kemudian ini adalah politik pernikahan Mataram awal abad ke-18. Next. Kemudian fakta bahwa Trah Mataram Islam beraliansi dengan Trah Bayat yang saling menikahkan putra-putrinya. Kemudian adanya Pangeran Ngabdani yang menikah dengan putri Hamengkubuwono II, yaitu Bray Ngabdani, diperkirakan tahun 1800-an. Hal ini bisa menjadi bukti bahwa Tembayat memang menjadi tokoh penting yang selain menjadi tempat penyebaran Islam juga mengajarkan seni dan budaya. Salah satunya adalah keterampilan membatik yang di zaman itu hanya putri keraton yang menguasai. Keterampilan membatik masyarakat sekitar bisa jadi didapatkan salah satunya dari kedatangan Putri Hamengkubuwono II, Bray Ngabdani tersebut. Masyarakat yang tinggal di sekitar makam Pandanaran dilatih membatik agar dapat memenuhi kebutuhan sandang keluarga Sunan. Next. Kemudian perkembangan batik bayat dari waktu ke waktu. Secara lokasional, batik bayat ini dapat dikelompokkan sebagai batik Vorsterlanden karena para pengrajin dan pengusahanya berada di lingkungan pedalaman dan bagian dari kekuasaan Kesultanan Yogyakarta ataupun Kasunanan Surakarta. Pengelompokan di atas untuk membedakan batik yang dihasilkan oleh para pengrajin yang tinggal di kawasan pesisiran. Batik bayat juga ada yang mengelompokkan sebagai batik petani atau batik pedesaan. Next. Desa Paseban, kita mulai dari cerita Desa Paseban ini merupakan desa yang tempat menetap Ki Ageng Pandanaran sampai akhir hayatnya. Desa ini keterampilan membatik untuk masyarakat pertama kali diajarkan. Di Desa Paseban merupakan desa yang pertama kali mengembangkan batik bayat. Di Desa Paseban ini lahirlah banyak pembatik dan juga pengusaha batik. Salah satunya ada almarhum Ibu Wiryo, seorang pembatik yang memulai usahanya pada tahun 1940-an. Generasi kedua Ibu Wiryo adalah Ibu Budiarti dengan brand Banyak Mas. Namun di tahun 1997 Ibu Wiryo dan Bu Budiarti wafat di tahun yang sama. Kemudian di 13 tahun kemudian, generasi ketiga cucu Ibu Wiryo bernama Ibu Emma mendirikan batik dengan brand baru, yaitu Budaya Batik. Next. Nah, ini ada
Koperasi Pengusaha Batik Tembayat di Desa Paseban. Batik Bayat dulu berkembang pada era tahun 1950 hingga 1970-an. Sempat menjadi ikon yang signifikan bagi Kabupaten Klaten. Permintaan pasar terhadap batik sangat tinggi. Di tahun 70-an berdiri Koperasi Pengusaha Batik Tembayat yang beranggotakan 200 pembatik. Ibu Emma, pemilik budaya batik, sempat bekerja di PBT ini juga dan menjadi bendahara. Kini koperasi PBT sudah lesu, seperti hidup segan mati tak mau, kata Bu Emma. Next. Kemudian kita beralih ke Desa Jarum sebagai salah satu sentra batik di Bayat. Desa Jarum ini adalah desa di mana Cemetik Studio berada. Desa yang saya tinggali untuk berproses selama 5 tahun ini. Ada cerita menarik dari Desa Jarum. Jarum berasal dari kata mojo arum. Jadi bukan jarum untuk menjahit itu ya. Jadi berasal dari buah mojo yang ditemukan oleh seorang begal. Konon pada masa Kesultanan Surakarta, di tempat ini ada seorang begal keraton. Begal keraton adalah seorang abdi dalam yang tidak mempunyai hubungan darah dengan keraton. Begal keraton tersebut bernama Ekomoyo. Setiap sowan ke keraton selalu membawa hasil bumi. Suatu ketika, karena musim paceklik, begal keraton terpaksa membawa buah mojo yang umumnya rasanya pahit karena mojo arum mojo itu kan juga bisa dikenal dari kerajaan Mojopahit dulu. Dulu Mojopahit itu kan menemukan buah mojo dan ternyata rasanya pahit, makanya dinamakan Mojopahit. Tapi di Jarum ini buah mojo itu dirasakan manis dan harum. Jadi em, raja dari Kasunanan Surakarta itu memerintahkan Ekomoyo untuk memberikan Desa Jarum ini namanya Mojo Arum atau Jarum. Dan kini em, Desa Jarum ini berkembang menjadi desa wisata. Next. Nah, di Desa Jarum ada batik ciri batik khas Desa Jarum. Ini nama motifnya Riris Pandan Mojo Arum. Riris Pandan Mojo Arum ini adalah motif ciri khas Desa Jarum yang lahir di tahun 2017. Motif ini menggabungkan gaya batik Surakarta dan Yogyakarta dan juga kawasan pesisir sehingga membentuk satu kesatuan utuh. Jika diamati, motif batik khas Jarum ini memiliki pola dasar motif khas Surakarta, yakni udan riris, sejenis kain yang dikenakan bangsawan, terutama patih pejabat tinggi Keraton Surakarta di Ningrat. Memiliki arti hujan rintik-rintik atau selalu diberikan anugerah dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Motifnya menceritakan secara lengkap saat Sunan Pandanaran hijrah ke Tembayat. Di dalamnya terdapat motif ceplok. Ceplok pertama yaitu tajuk berupa gambar rumah tanpa wungungan yang langsung meruncing ke atas memperlihatkan arsitektur masjid kuno di era Kerajaan Demak sebagai simbol Kerajaan Mataram. Simbol permohonan, keselamatan, ketentraman, dan kebaikan. Sedangkan untuk ceplok kedua, menggambarkan buah mojo yang berjumlah 3, menggambarkan menyatunya hati, lati, dan pekerti perbuatan. Motif pandan riris mojo arum dibagi menjadi 3 pecahan yang penuh filosofi, menggambarkan 3 tahap kehidupan manusia, yakni 1, cecikal atau tumbuh dengan baik, bebakal hidup berkembang dengan baik, dan tertinggal, mati meninggalkan nama baik. Pecahan pertama diberi nama pandan arum, bentuk pohon pandan yang sedang berbunga. Motif ini menyimbolkan nama tokoh utama Sunan Tembayat atau Ki Ageng Pandanaran. Pecahan kedua diberi nama pring icis yang berbentuk batang bambu panjang dan lurus, simbol tongkat Sunan Pandanaran yang dibawa saat perjalanan menuju Tembayat. Sedangkan pecahan ketiga diberi nama motif Semarang Tembayat, terdiri dari 3 gambar. Pertama, gambar sisi atau air laut, lambang kota Semarang yang ada di pinggir laut dan menjadi pusat perdagangan.
Gambar kedua ada Gunung Padas, menggambarkan Gunung Jabalakat yang ditumbuhi alang-alang, menggambarkan sebuah tempat yang sunyi dan terang. Gambar ketiga merupakan bunga tunjung atau teratai yang tumbuh dari dalam jambangan. Makna dari sisi agama Islam sebagai wadah itu diharapkan tumbuh generasi penerus yang baik, merawat kebudayaan yang sudah ada dan memberi hal-hal positif bagi kehidupan sekitarnya. Jika dilihat secara seksama, ya, motif udariris selalu mengarah ke kanan. Maksudnya supaya seluruh manusia diarahkan untuk kebaikan. Baik, batik khas Desa Jarum ini sekarang dipakai seluruh perangkat desa sebagai upaya mempromosikan batik khas kami ke masyarakat luas. Next. Kemudian di tahun 1968 berdiri brand batik yang menjadi pengrajin batik pertama di Desa Jarum, yaitu Batik Purwanti. Catatan di tahun 1980 jumlah pembatik di Batik Purwanti mencapai 600 orang pembatik. Dan itu semua dari Desa Jarum. Ini Batik Purwanti dilanjutkan oleh putri keempat dari Bu Purwanti, yaitu Ibu Susana Dewi. Bu Dewi juga menjadi Ketua Pok Darwis, kelompok sadar wisata Desa Jarum, kumpulan penggerak desa wisata yang beranggotakan 22 pengrajin batik jarum. Selain memproduksi kain batik, Desa Jarum juga memproduksi batik kayu, souvenir, interior, payung, lukis, motif batik. Kata Bu Dewi, Pasar Klewer Solo dulu itu menjadi pusat juragan. Waktu itu ibu antar batik ke sana. Jadi waktu itu dulu masyarakat sini belum mempunyai keahlian untuk pewarnaan. Jadi penjualannya masih mengikuti penjualan di Jogja dan Solo. Jadi di sana untuk dijual lagi kita bisa biasanya ngirim batik dalam bentuk mentahan. Jadi batik yang sudah dicanting selesai tapi belum diwarna. Nah, nanti akan dilanjutkan oleh juragan yang ada di Solo, Jogja, seperti itu nanti diwarna di sana. Next. Kemudian kita beralih ke Desa Kebon, juga sebagai salah satu sentra batik di Bayat. Nama Kebon ini berasal dari kawasan desa yang mana semula desa itu adalah sebuah perkebunan, maka dari itu namanya disebut kebon. Sebelum ada pemukiman kawasan kebon dimanfaatkan Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai sebuah perkebunan. Menurut salah satu keturunan pembatik di Desa Kebon, keahlian membatik masyarakat di sekitar didapatkan dari kedatangan seorang Eyang Makanserut. Beliau adalah seorang prajurit yang gugur dari Keraton Surakarta. Seiring berkembangnya zaman, muncullah brand batik yang melegenda dari Solo, yaitu Danar Hadi, Batik Keris. Para pembatik Kebon kemudian menjadi buruh batik untuk batik kenamaan Solo tersebut. Jadi dulu memang ada sejarah dari Keraton Surakarta yang memang melatih masyarakat di Kebon juga selain dari Sunan Pandanaran tadi. Dan rata-rata di sini dulu memang menjadi buruh untuk juragan-juragan yang sudah berdiri matang di daerah Solo. Banyak kan dari Solo memang dari Danar Hadi ataupun Batik Keris. Next. Kemudian ada kelompok batik Kebon Indah. Kelompok batik Kebon Indah ini muncul karena adanya terjadinya gempa bumi di Yogyakarta Mei 2006 dulu yang telah meluluh lantahkan wilayah Klaten termasuk di Desa Kebon. Pada tahun 2009, Desa Kebon ini mendapatkan binaan dari Lembaga Swadaya Masyarakat, dari International Organization for Migration (IOM) dan Java Reconstruction Fund (JRF) yang memberi modal para pengrajin batik untuk bangkit dari keterpurukan. Jadi sebanyak 169 ibu rumah tangga terjaring dalam program yang didampingi 2 LSM tersebut. Nah, dari LSM tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya kelompok batik tulis Kebon Indah di Dusun Ngepringan, Desa Kebon, Kecamatan Bayat, berdiri tahun 2010. Dan di samping ada foto ketua kelompok batik Kebon Indah yaitu Ibu Dalmini. Ibu Dalmini mengatakan bahwa dulu itu kami hanya menjadi buruh, hanya bisa membatik kain yang sudah digambar dari Solo, kemudian diambil lagi oleh pengepul atau kami antar ke Solo. Tapi dengan adanya LSM yang membantu
kita memberi pendampingan proses membatik dari nyorek, membatik hingga pewarnaan sampai bisa menjual produk in- sampai bisa menjual produk ini mereka menjadi berkembang. Jadi eh, sangat pesat perkembangannya kelompok ini karena mereka juga mengutamakan kekompakan dan kejujuran. Nah, perkembangan kelompok batik kebon ini sangat pesat hingga mengikuti pameran di Chicago, San Francisco, dan Italia. Next. Nah, saya sudah sampai ke kesimpulan. Jadi, dari pemaparan saya tadi, saya mengambil tiga, tiga inti bahwa sejarah batik bayat ini tidak lepas dari munculnya peradaban Islam. Peradaban Islam di wilayah Bayat sendiri. Jadi mempelajari asalnya membuat kita tidak lupa akan jati diri dari mana kita berdiri. Dan Bayat memiliki SDM yang baik dan tangguh dalam menjalankan usaha batik dan kerajinan lainnya. Walaupun masa lalunya kita hanya menjadi seorang buruh dan sering terpuruk, tapi orang Bayat selalu berhasil bangkit. Tugas kami untuk selalu mengenalkan batik pada dunia tidak ada hentinya. Salam sebut saya dan kami juga seniman pembatik, seniman batik Tembayat. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Kori, paparan yang sangat bagus dan memperluas wawasan saya mengenai batik Bayat, terutama ketangguhan SDM-nya ya, yang kebanyakan wanita, perempuan-perempuan kuat ini ya Mbak. Saya tertarik dengan bagaimana kebangkitan batik Bayat ini juga merupakan sebuah gerakan woman empowerment. Kalau Betul. iya hebat sekali. Sebenarnya mungkin mungkin sudah ada banyak pertanyaan dari para hadirin di kolom chat belum ada sih saya lihat. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya persilakan kepada Bapak Agus untuk membeberkan dulu kain-kain batik cantik yang ada di Bursa Batik APPBI minggu ini. Pak Agus sudah siap, Pak Agus? Monggo. Siap, siap, selalu siap kalau jualan. Oke, Pak Agus, monggo, Pak. Pak Agus kayaknya freeze, Pak Agus. Halo, Pak Agus. Pak Agus mute sekarang. Pak Agus. Halo, maaf. Ya, monggo. Terlalu excited kali, Pak. Halo, Iya, iya, iya. Bisa, Pak, kedengeran sekarang. udah ya. Maaf tadi Ya. tiba-tiba kok mati. Iya. Oh, oke, oke, Pak. Monggo. Jadi salah satu yang membuat batik tetap lestari adalah salah satunya faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi sangat penting sekali kita melestarikan, tapi juga faktor ekonomi juga kita tetap harus seiring dan sejalan. Tanpa itu batik akan hanya tinggal nama saja. Baik, kali ini banyak sekali batik-batik cantik ya, batik-batik cantik yang akan coba saya paparkan. Salah satunya juga tentang buku. Ya, di awal nih banyak-banyak buku. Monggo Ivan bisa di katalognya. Banyak buku-buku karya Pak Komar dan juga rekan-rekan yang lain ya, seperti buku Batik dan Makna dan Jiwa ada, kemudian tentang buku Batik Jelang Perang, buku Batik Jogja ada, kemudian ada buku tentang Uisucun, buku tentang Harjonegoro, buku tentang Iwan Tirta, dan lain-lain. Monggo, semuanya ada di situ, bisa langsung di apa? Bisa langsung diklik ya. Ada linknya ada di chat, kolom chat ya. Monggo bisa diklik atau bisa hubungi di nomor telepon saya. Nah, untuk yang pertama ini ada batik-batik karya narasumber kita ya. Ini yang pertama ini. Ini kalau kita bilangnya alas-alasan, tapi dia ngasih namanya cukup unik juga. Ingon-ingon. Loh. Kenapa? Ini saya mau nanya ke Kori ini. Kenapa dikasih nama ingon-ingon? Kalau saya tahunya alas-alasan ya. Ini yang pertama ini.
Kenapa dikasih nama Ingon-Ingon nih? Latarnya juga sangat bagus. Iya, Kenapa nih? karena hewan yang ada di karya itu adalah hewan yang peliharaan. Hewan peliharaan itu kan kalau dalam bahasa Jawa ingon-ingon gitu, Pak. Oh, betul. Ini Gitu. ini ini Jadi memang ada nama itu dari dulu atau ini idenya keluar dari keluar dari idealisme saya sendiri. ya ini unik sekali ya. Artinya ini salah satu branding ya. Kita membuat suatu karya batik dengan memberi nama yang unik, baik nama kedaerahan maupun nama yang populer. Itu salah satu branding, membuat branding batik kita menjadi nilai lebih ya. Ya, artinya orang-orang akan berpikir apa sih nama Ingon-Ingon gitu. Mungkin kalau orang Jawa sudah familiar ya gitu. Tapi apa cukup unik gitu nama Ingon-Ingon. Ini juga dengan slogan latarnya juga. Ini latar galaran ya, Mbak Kori ya. Iya, Pak, latar Latar, galaran. latar galaran Galaran. ya. Ini bagus sekali. Monggo, ini harganya 1,7 ya. Ini berarti masuk ke kalau buatan Kori masuk kelas yang grade B ya ini ya. Iya, yang grade B, Pak. Masuk yang grade B ya. Standar. Ini Iya. bagus sekali dan saya sangat sangat tertarik sekali Unik nih ya, Mbak. unik, unik. Unik-unik sekali. Namanya juga unik, warnanya juga sangat unik ini. Ingon-ingon tuh Kemudian bukan yang ternak juga ya Mbak Kori ya? Iya, Maksudnya hewan bukan ternak, ternak, tapi Bu. oh ternak. iya, Betul, Tapi ada hewan ternak. gajahnya itu? hewan Nggak yang ada itu. Oh dipelihara. nggak ada itu, bukan gajah ya? Itu Ini sapi, hewan yang Bu. dipelihara. Kerbau. Ini sapi, Oh, Sapi, kerbau. kambing, ya sapi, kambing, pokoknya hewan yang dipelihara aja. Karena Iya. iya ingon iya itu iya. memelihara ya. Ingon itu memelihara, Ingon memelihara. memelihara, tapi bukan, ya nggak selalu ternak juga sih ya. Iya, betul. Terus ini yang kedua ini ada batik Bayat juga, karya Kori ini. Ada unsur apa nih? Megamendung juga ya, Kori ya. Ada unsur awan ya. Ya, betul, Pak. Ada Jadi unsur di awan ya. tahun menggambarkan tahun ini adalah tahun ular karena mengikuti kalender Chinese juga. Hmm. Ya, ini ada dua nih. Yang satu full sogan, yang satu ada merahnya ya. Yang ketiga tuh ada merahnya. Bagus Iya, sekali. betul. Tapi ada yang ketakutan dengan motif ular ini kemarin itu. Tapi ini buat saya bagus sekali. Apalagi ini sarung ya. Kalau dipakai laki-laki gagah sekali ini. Kalau itu kain Yang panjang, yang kain panjang. Tapi ini ada ada tumpalnya. sarung, Ini yang merah. yang Yang oh, sarung berikutnya kayaknya oh Pak. iya, Yang oh iya, merah ya. Yang merah ini sarung ya. Karena saya lihat oh ada iya. tumpalnya. Ini bagus sekali ini. Apa warnanya juga gagah sekali walaupun merah ya. Tapi ini warna merah merah mungkin mengambil arahnya merah-merah lasem ya. Ya. Bagus sekali. Ini monggo Cantik yang tapi berminat ya. ganteng. 1,8 ini. Bagus sekali ini. Kalau lihat batikan juga bagus sekali. Kemudian ini ada yang saya tertarik juga nih motif ayam puker. Ini motifnya klasik sekali. Tapi warnanya ini merahnya ini merah ke arah oranye atau gimana nih Mbak Kori? Merahnya ke arah merah dar, merah getih itu, Pak, merah tua, Merah getih ya. Cuman bukan mungkin di orange. foto ke arah Iya, oranye ya di keluarnya ya. foto lebih Iya. muda, Iya, tapi ini aslinya bagus lebih sekali. tua. Ini motif klasik ayam puger ya hampir semua daerah Iya, ya di Banyumas, di daerah Jogja itu ada ya. Tapi ini dibuat dengan gaya seperti studio ya. Monggo, ini harganya 2 juta kain panjang. Untuk yang selanjutnya nih batik-batik Cirebon ada sarung yang harga 450, 425, 450. Kemudian ada kain panjang 500.000. Oh ini yang warna kuning sudah sold. Terima kasih. Kemudian ada batik Gedok Tuban, salah satu yang akan mendapatkan indikasi geografis juga, yaitu batik Gedok dari Tuban. Di sini ada dengan warna alam ya, harga 600.000. Kemudian batik-batik Sragen ini 500.000. Ini sudah sold. Yang nomor 11 yang motif bunga abstrak sudah sold, yang lainnya masih ini harga 500.000 full tulis batik Sragen, monggo. Ada motif wayang juga. Kemudian batik batik Bandung karya Gen Z juga. Ini warnanya bagus-bagus, warna soft semuanya ya, dengan motif-motif yang sangat inspiratif. Harganya 675, 500, 750, monggo. Kemudian ada batik Jelamprang, sarung-sarung Jelamprang yang sudah mendapatkan indikasi geografis sarung batik Pekalongan ya. Ini harganya juga bersahabat, terutama untuk laki-laki sangat gagah ya. Harga 350 ini cap dan tulis, aneka motif-motif Jelamprang, monggo. Kemudian ada batik Lampung 550, batik Jambi 275, monggo. Kemudian ada batik
Jogja, Wijaya Kusuma. Oh, ini karya gurunya Kori ini. Ini harganya sangat murah, 450 Wijaya Kusuma, satu warna ya, full tulis, monggo. Kemudian ada batik Jogja, motif peoni latar nite. Kemudian ada batik tambal nite yang ada, ini juga unik juga nih, batik Jogja ini tambal nite tapi ada alas-alasannya. Ini saya juga baru lihat ini. Sangat jarang sekali tambal nite yang ada alas-alasannya. Monggo. Ini eh, harganya 2 juta. Kemudian batik-batik Jogja yang lain. Oh, ini ada yang cap, yang nitik mawaran ya, harganya 200.000. Kemudian ada batik Palembangan 275 dan juga yang dobi, sarung dobi Palembangan 275 juga. Kemudian ada batik halusan Solo, Parang dan lain-lain. Ada Teruntum Kuncoro Sogan, klasik juga. Harganya 3 juta. Ini semuanya Soga Genes ya, Soga Genes. Monggo, ini ya batik halusan dari Solo. Kemudian batik Minangkabau, dan ini batik-batik Cirebon, ada Patran Sogan 1,75, kemudian ada Mega Mendung 650, ada motif Dev Blue 500.000, kemudian ada batik Solo lagi. Ini batik Solo yang halusan warna-warna Sogan, harganya 2.500.000, 3.500.000. Ada pola kemeja juga dari warna Soga Genes. Ini selanjutnya ada batik-batik Lasem, ada yang harga 500.000, 1.500.000, 700. Ada motif tiga negerian juga yang harga 2 juta, ada yang 2.500.000, monggo. Kemudian ada batik Lasem juga, ini 600.000. Dan ada selendang-selendang Cirebon dari bahan tenun, harganya 275. Kemudian 225, ada warna biru dari bahan tenun juga, tenun rayon, monggo, harganya 225, warna biru, biru sintetis ya. Kemudian ada batik Probolinggo dari bahan katun sutra, harganya 1.750.000. Monggo, ini ada 5 motif ya, motifnya bagus-bagus sekali, ekspresif sekali, sesuai dengan karakter Jawa Timuran. Kemudian ada batik-batik tulis Pamekasan, harga 300.000, full tulis ya, monggo. Kemudian ada batik batik AI ya, batik yang didesain dengan menggunakan aplikasi AI, cantik-cantik sekali. Ini ada soja gelis, kemudian batik motif sawat, dan lain-lain dari harga 3.500.000 sampai harga 18 juta. Monggo. Kemudian ini ada batik Sumedang. Kalau kita selama ini mengenal tahu Sumedang ya, tahu Sumedang yang sangat nikmat sekali dimakan dengan cabai rawit. Ini ada batik Sumedang, batik-batik Sumedang cap, harganya sangat murah sekali, 185.000. Sudah mendapatkan batik asli. Batik asli khas dari daerah Sumedang, Jawa Barat, 185.000 rupiah. Monggo, ini motifnya juga menggali potensi daerah Sumedang. Monggo, ini ada 5. Kemudian batik Bandung, harga 650, full tulis dengan warna-warna soft ya. Monggo, ini ada beberapa. Kemudian batik Mega Mendung, yang kemarin baru mendapatkan sertifikasi indikasi geografis, ada yang 13 gradasi, ada yang 17 gradasi, ini ada yang sudah sold sebetulnya. Ya, baik, nanti bisa dicek Pak yang mana yang sudah sold. Kemudian ada batik tambal Bang Biru, kemudian ada batik kawung isian hewan Bang Biru juga, kemudian ada lokcan, banji, dan kawung juga. Kemudian ini selanjutnya, ini yang terakhir, batik-batik cap Pekalongan. Ini harganya murah sekali, 200.000, warna ungu ya. Ungunya cantik sekali, ungu muda, ungu tua. Ini motifnya motif bambu, 200.000, 2 meter. Kemudian yang sogan ada 2, harganya 250. Yang satu motifnya motif kawung banji. Kawung banji perpaduan yang unik, 2 motif klasik. Ya, sementara itu aja. Terima kasih yang sudah membeli batik-batik dari bursa. Terima kasih yang sudah support selama ini. Monggo yang berminat bisa klik di linknya di kolom chat atau bisa hubungi nomor telepon saya ada di chat. Monggo, terima kasih. Dilanjut, monggo, Bu Wayan. Oke, keren sekali Pak Agus. Terima kasih. Tadi ada yang nanya lagi linknya, mungkin broken link juga kali Pak. Nanti kita tanya lagi link dari bursa batik ini ya Pak ya. Saya baik. Nanti Oke. saya kirim di kolom chat. Oke, terima kasih Pak Agus. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pecinta batik atas dukungannya kepada perajin batik melalui bursa ini. Bursa APPBI, asli batiknya, asli harganya. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan.
Dari yang pertama dari Mbak Dian Yus, kakak kelas saya ini, Mbak yang ada di Amerika. eh, Salut untuk Kori dengan penguraian sejarah dan dunia batik di Klaten dan Bayat. Pertanyaan dari Mbak Dian adalah, apakah Kori punya motif-motif favorit yang Kori gambar untuk sehelai kain Bayat? Gimana Kori? Silakan dijawab dulu. Nah, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Dian. Motif favorit saya ini sebenarnya mengarah ke batik klasik. Apalagi kalau saya nemu motif batik klasik yang langka seperti ada di belakangnya Bu Wayan itu, koleksi pertamanya Bu Wayan, batik semen lipan itu salah satu motif batik yang langka. Jadi memang gambaran tangan zaman dulu, bukan saya sendiri yang gambar, itu memang diangkat dari motif klasik dan saya temukan em, ini dari almarhum maestro seniman batik Jogja, yaitu eh, kalau Bapak Ibu kenal Sang Made Eras, itu meninggalkan motif ini. Mungkin temuannya saya juga em, kurang tahu dari mana. Kalau menurut cerita beliau pernah bercerita bahwa punya buku motif semen-semen yang langka. Jadi itu eh, saya memang pecinta batik klasik karena batik klasik itu punya gambaran simbolis tentang kehidupan. Jadi kalau misalkan di zaman sekarang atau gambaran saya itu gambarannya mengarah ke realistis pastinya, itu kalau batik klasik pasti tidak seperti itu, tidak seperti orang sekarang yang menggambar, pasti digambarkan secara simbolik. Nah, di balik simbolik-simboliknya itu pasti mengandung banyak filosofi. Jadi saya pada intinya suka sekali mengangkat batik klasik dan dipadu-padankan dengan idealisme saya sendiri. Idealisme seperti apa ya? Ketika saya punya inspirasi, langsung saya catat, langsung saya coba oret-oret, dan saya kombinasikan, coba komunikasikan dengan batik-batik klasik. Suaranya mute, Bu Wayan. Oh iya, maaf. Terima kasih Mbak Kori. Apakah Mbak Dian, bagaimana Mbak Dian? Apakah sudah menjawab pertanyaan? Tapi menarik sekali ya, Mbak Kori sebagai Gen Z yang tertarik dengan motif-motif klasik. Itu berarti menjembatani eh, generasi-generasi sebelumnya diterjemahkan ke bahasa artistik dari generasinya Mbak Kori. Baik, kalau begitu kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Ada ini dari Bapak Zulfiko Ilham Chudori. Selamat siang, saya Viko dari Malang. Ciri khas batik Bayat yang paling khas, apakah menggunakan pewarna alam? Kira-kira apakah untuk nyantrik belajar membatik dari nol di Cemetik Studio? Apakah bisa? Terima kasih. Wah, ini kayaknya lamaran untuk jadi murid nih, Internship Mbak Kori. Monggo Mbak Kori. Ya, terima kasih pertanyaan keduanya. Batik bait itu memang kita unggulkan dari pewarnaan alamnya, Bu. Jadi Pak Zahid dari Pekalongan itu juga pernah memberi semangat kita jadikan Bayat itu sebagai pusat batik warna alam gitu. Tapi karena saya basicnya juga mempelajari batik pewarnaan sintetis dari kuliah, itu saya juga kembangkan itu. Jadi saya juga membuat batik pewarnaan alam juga, tetapi jadi ada imbangnya antara pewarnaan alam dan pewarnaan sintetis. Dan Em, kalau mau belajar di Cemetik Studio ini sangat terbuka sekali bagi kita karena saya dulu sebelum membuat nama brand itu memang diskusi sama Pak Bayu Arya. Brandnya enaknya dinamain apa ya Pak gitu. Kalau dinamakan belakangnya ada kata studionya berarti itu brand kamu menerima menerima segala kalangan untuk belajar. Jadi memang tempat untuk belajar bersama gitu. Jadi saya nggak membatasin siapapun, kapanpun bisa belajar dengan cemetik itu. Oh, aduh, luar biasa, menarik sekali. Ini berarti dari berbagai kalangan boleh dong ikut belajar di studionya Mbak Kori ya. Boleh silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Di sini ada satu pertanyaan lagi. Eh,
Pak Agus, namun pertanyaan ini di sini diajukan kepada Pak Komar, Pak Agus, dan Bu Wayan. Eh, Mungkin saya bacakan saja, tapi untuk disimpan ya pertanyaan ini. Ingin bertanya bagaimana pendapat Bapak, Pak Komar, dan Pak Agus terkait keputusan pemerintah untuk menerima batik Rifaiyah dan motif Jepara sebagai warisan warisan budaya tak benda Indonesia. Bukankah batik Indonesia termasuk rifaiyah dan batik-batik di Indonesia lain termasuk batik-batik di Indonesia lainnya sebagai warisan budaya tak benda dunia? Apakah ini bukan jalan mundur ataukah memang tidak apa-apa? Saya ingin mendengarkan perspektif Bapak-bapak untuk menenangkan jiwa. Ini akan saya catat dulu Ibu Nur Hayati. Mungkin jawabannya bisa menunggu Pak Komar. Kalau Pak Komar hadir di sini masih adakah Pak Komar? Saya rasa Pak Komar sudah sedang menerima tamu ya Bu ya. Pak Agus mungkin apakah Pak Agus bisa mau menyampaikan sepatah dua patah kata walaupun ini out of the topic ya tentang batik Rifaiyah dan Monggo warisan benda. dilanjut pertanyaan lain dulu. Nanti saya sedang berpikir keras ini. Nah, Baik nanti kalau kita gitu. jawab ya. Mohon Iya, maaf nih Bu, ini Bu Nur Hayati Museum Pekalongan kalau tidak salah. Ya, nanti sebentar ya, nanti kita akan jawab. Atau mungkin Mas Nur Rahmat mau nambahkan? Ya, no, Pak Puan sama Bayu aja dulu, nanti saya yang mengendali. oke kalau gitu kita tunda dulu pertanyaannya ya Pak ya. Karena ini mengenai agak luas ininya topiknya ya. Eh, Pertanyaan berikutnya mengenai masih batik bayak. Dia Mbak kepada Mbak Kori. Bolehkah Ibu bertanya? Ini dari Ibu Irish Batik. Ibu bertanya untuk pewarnaan batik bayat menggunakan pewarnaan apa? Tadi Mbak Kori bilang kan yang sintetis ya, tapi sudah eh, untuk pewarnaan alam juga ya. Tinggi, tinggi, tengeran, indigo atau apa? Nah, mohon sedikit penjelasannya Mbak Kori. Terima kasih. Matur nuwun Bu Iris, monggo Mbak Kori. Oh iya, Eh, saya bisa menjelaskan sambil eh, apa ditampilkan slide yang gambar Mojo Arum tadi, Bu, batik Mojo Arum. Pak Ivan, Ivan mungkin di slide yang nomor berapa ya Korea? Yang yang belakang-belakang Mojo ini. Arum Pak. Yang batik jarum, Mojo Arum. Nomor berapa ya? Next lagi, oh, bisa jarum tadi. Oke, ya Ya, setelah ini. Setelah ini, nah ini Riris Pandan Mojo Arum ini pewarnaannya alami, Bu. Jadi pewarnaan alami khas Bayat itu dimulai dari pewarnaan biru. Birunya pakai biru indigo vera. Kemudian kalau mau hasilnya seperti ini, kita harus lorot pertama. Lorot pertama kemudian dibatik lagi, dibironi, di granit juga pelawangannya. Granit itu sebutan kalau di Pekalongan apa namanya rining, jadi titik-titik di kelowongan gitu. Kemudian kita warna jolawe. Jolawe itu kulit buah jolawe untuk menghasilkan warna kuning muda. Jadi kuning, ada kuning muda kehijauan di daun-daunnya ini dari kulit buah jolawe. Kemudian kita tutup lagi warna jolawenya, tutup lagi kemudian pewarnaan sogan. Nah, sogan ini di kita buat ekstrak tinggi, tegeran, jambal dan campuran jolawe itu tadi. Jadi sogan itu memang dari 3 macam kayu, tinggi, tegeran, jambal. Seperti itu. Sampai pewarnaannya itu setiap pewarnaan biasanya maksimal 8 sampai 10 kali.
Jadi dalam satu kain ini bisa pewarnaan sampai 30 kali. Misalkan biru sampai 8 kali atau 10 kali tergantung nanti ketuaannya seperti apa. Kemudian jolawe 10 kali lagi, pencelupan, kemudian sogan 10 kali lagi seperti itu. Jadi dalam satu kain bisa karena panjang prosesnya karena pencelupannya banyak di warna alam. Itu. Terima kasih Mbak Kori. Bagaimana Ya, Ibu Iris dari Iris Batik? Mbak Kori ini sudah dijawab juga oleh Mas Zulfiko Ilham. Terima kasih Mbak Kori. Semoga usahanya semakin maju. ya, terima kasih sama-sama. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung oleh para hadirin. Sebelum saya tutup ya, ini sudah 12.37 ya waktunya. Sebenarnya saya ada Hmm, pertanyaan ya, Mbak. Tapi mungkin Gimana, Bu? mungkin para peserta dulu, para hadirin dulu jika ada pertanyaan. Gak ada ya mungkin ya. Ini Mbak Kori, saya tertarik dengan yang tadi saya sebut dengan woman empowerment tadi kan hampir semuanya pebatiknya perempuan Ya, ya Mbak ya. ya betul. Dan dan didukung oleh LSM gitu ya sampai eh, ada pameran ke luar negeri segala gitu ya. Nah, ini bagaimana dukungan pemerintah, Mbak? Apakah ada atau bagaimana gerakan dari selain dari LSM gitu, Mbak? Kalau dukungan dari pemerintah dinas-dinas sendiri sebenarnya ya mendukung, tapi hanya sebatas eh, meng- apa ya merealisasikan kegiatannya gitu loh Bu kalau di sini. Jadi memang kalau menurut saya lebih terbelakang dari Jogja. Karena Jogja kan lebih aktif kegiatan pameran, terus membawa pengrajinnya pameran keluar, itu Mm, lebih mm, 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 mm. aktif. Saya sendiri juga tidak terlalu aktif di dinas karena biasanya yang dibimbing ya itu, itu. Kemudian, kemudian jadi saya apa lebih memilih untuk membranding Cemeti ini sendiri mandiri lewat online Oh, gitu. oke. Tapi juga ada ya, kadang juga ada acara-acara itu ya kalau di Klaten sendiri biasanya pamerannya di Klaten juga gitu. Jadi Mm, kayak di mm, mm, alun-alun mm. Klaten, di tempat wisata di Klaten. Tapi sebetulnya itu menjadi eh, gimana ya? eh, bukan target market kita sebenarnya, Bu. Karena di Klaten sendiri ini fakta baru yang cukup lucu. Mm, Eh, mm, saya tadi sempat cerita ada Bu Puspita, putri dari almarhum dari Ibu Suliantoro. mm, Beliau mm, kan mendirikan sebuah paguyuban baru-baru mm, ini mm. mendirikan paguyuban. Kita pengrajin dikumpulkan ada beliau punya art space di Klaten juga. Nah, beliau mengundang kerabatnya dan itu seorang dokter yang sudah lama di Klaten dan ternyata baru tahu batik Bayat gitu loh. Jadi orang Oh, Klaten oke. sendiri pun malah tidak tahu ada batik Bayat, ada batik ciri khasnya, ada batik sentra di Bayat, ada batik sentra di Klaten gitu. Karena memang itu tantangan kita sebagai pengrajin bahwa apa ya lifestyle orang Klaten sendiri dari zaman dulu itu biasanya beli batik ya ke Jogja ataupun ke Solo ataupun Oh, mungkin oke. mereka ya mereka juga ada gengsi bisa jadi karena eh, batik di Jogja pusatnya batik, Solo pusatnya batik dan tidak tahu kalau di Bayat itu juga punya batik ciri khasnya gitu. Seperti itu sih. Oh, oke oke oke. Mungkin masih ada stereotip bahwa batik Bayat tuh kayak second grade gitu ya, Mbak ya, bukan Ya, pilihan nomor satu gitu ya, mungkin. dan mungkin juga dari pemaparan saya tadi, karena Bayat ini dulu adalah sentranya buruh batik gitu, Bu. Mm-mm. Dulu pembatik di sini kan buruh ke juragan di Jogja, sampai nginep di sana, terus juragan di Solo juga. Karena brand-brand kenamaan itu kan sudah melegenda dari Jogja dan Solo lebih duluan. Hmm, Jadi di iya, sini iya. sentranya buruh. Jadi memang brandingnya sudah
melekat ke masyarakat branding batik Jogja, batik Solo itu. Jadi kita memang tantangannya ini sekarang untuk membranding batik Bayat itu gimana gitu loh. Jadi saya memang fokusnya membuat batik Bayat dan branding di online, di media sosial eh, itu banyak tantangan, banyak orang yang belum tahu tentang batik Bayat. Banyak juga customer saya tuh ba- eh, belum tahu kalau Bayat itu punya batik halusan gitu juga. Itu tantangan Oh, dari yang gitu. saya temukan. Ya, 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 terima kasih. Nah, ini tadi melanjutkan pembicaraan kita, ada pertanyaan dari Ibu Sani ya, sangat menarik dinamikanya. Saya penasaran bagaimana menentukan upah pembatik di Bayat setelah mereka tidak lagi menjadi buruh di Solo. Kalau upah pembatik itu kita ada dua sistem. Jadi satu ada batik harian. Batik harian itu di rumah, jadi kerjakan di studio. Itu kita hitung secara harian. Harian, kemudian setiap Sabtu kita harus menggaji. Kemudian ada yang batik yang dibawa pulang. Dibawa pulang itu memang di rumah disambi, ada yang sambil ngomong, sambil mungkin ada kerjaan yang lain gitu. Ibu-ibunya seperti itu lebih banyak yang dibawa pulang, Bu, karena yang di rumah hanya 5 orang, dan khusus batik yang halusan kalau di rumah. Dan yang harian ini memang eh, lebih spesifikasinya lebih tinggi karena membatik halusan. Jadi jangan kaget kalau batik halusannya tergolong mahal karena itu tadi dikerjakan dengan sistem harian dan juga prosesnya lama karena detailnya itu rumit gitu. Nah, yang kalau dibawa pulang ini kebanyakan batik yang grade B dan grade C itu dihitung sesuai eh, selesai satu lembar kain gitu. Jadi sudah kita coret, kemudian pembatik bawa pulang untuk jasa mencanting, kemudian kalau selesai diantarkan lagi ke studio seperti itu. Dan sesuai dengan standarnya itu tadi grade B, pastinya juga lebih mahal membayarnya daripada grade C. Seperti itu. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Bu Sania. Dan tadi ada pertanyaan dari Ibu Silvi Batik. Eh, Mbak Kori kalau berkali-kali dicelup itu apakah malam tidak bocor atau luluh? Ya, ada tekniknya. Dan kemudian sama Bapak dosen, Bapak gurunya Mbak Kori dijawab. Bapak Bayu Arya menjawab, memang akan luluh malamnya. Jadi banyak batik warna alam yang warnanya tidak pekat karena belum maksimal diwarna. Malamnya sudah luruh, solusinya malamnya ditingkatkan kualitas daya Iya, tahannya. betul. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya masih asik, masih ada beberapa pertanyaan untuk didiskusikan. Namun waktu juga yang membatasi kita ya. Jadi, oh, bagaimana kalau kita foto bersama dulu, Pak, sebelum bubar ini? Boleh, boleh. Boleh. Oke. Ivan, tolong di foto, Ivan. Oh iya, Ibu. Em, saya mau bertanya sama Pak Komar. Tadi kan saya memaparkan batik Riris Pandan Mojo Arum. Apakah itu juga bisa dimasukkan dalam indikasi geografis? Mungkin sebentar Nah, di foto dulu ya. Oh Boleh, iya. Bapak, Ibu. Baik, sebentar izin Ibu, Bapak dibuka dulu Wis videonya. biayai loh tak foto-foto. Kalau Nah, foto tuh Wes, jelas. ojo protes. salam canting ya, Bapak Ibu. buat dokumentasi, Pak. Ya, di sini ada 2 layar. Ya, 1, 2, 3. Kok lagi foto dong? Enggak Oke, ada. sekali lagi ada 2 layar. Wah, bagi gagah ya, Mas Rohmat. Pak Kumis nggak ada ini. 1, 2, 3. Enggak usah. Oke, Bapak Ibu, mangga Oke, silahkan terima kasih lanjut. Mas Ivan. Mbak Kori ini kalau untuk indikasi geografis itu yang di indikasi geografis itu teknik ya, lebih ke teknik bukan motif ya. Hmm. Jadi kalau motif itu di hak cipta, beda dengan indikasi geografis. Seperti batik nitik, batik tulis nitik itu yang dapat indikasi geografis adalah proses membatik nitik dengan menggunakan canting yang unik itu, canting yang dibelah 4 yang hanya ada untuk batik nitik gitu.
Jadi itu salah satunya. Kemudian kalau batik merawit, kenapa batik merawit mendapatkan indikasi geografis? Itu bukan motifnya, tetapi proses membuat merawitnya itu dengan Iya. menggunakan cantik kecil yang turun temurun dikerjakan di Cirebon. Daerah lain mungkin ada ya, tapi tidak spesifik yang ada di Cirebon. Gitu. Jadi kalau ada yang mau diindikasi geografiskan, memang itu bukan motif ya. Jadi bukan motif, sekali lagi itu bukan motif, tetapi lebih ke pros dan keunikan. Dan itu harus dikerjakan, ada komunitasnya Harus dan sudah komunal ya, turun Pak ya? temurun. Iya, dan itu Hmm. sudah dikerjakan memang lama, terutama khas daerah itu. Gitu. Jadi bukan bukan sekali lagi bukan motif. Kalau motif itu beda dengan indikasi geografis. Nanti kalau motif jatuhnya ke hak cipta, hak cipta. Itu mungkin itu Baik. seperti juga batik Wonogiren. Wonogiren itu proses remekannya. Jadi Hmm. proses remekan itu yang memang khas Wonogiren. Itu mungkin daerah Gedok lain juga ya, seperti Pak ya? Gedok gedok juga. batik. Batik gedok kan teknik tenun gedoknya dengan Oh iya. gentongan juga. Itu. Jadi sekali lagi itu bukan motif, tetapi satu proses. Jadi kalau memang dibayat nanti coba nanti Kori gali dibayat ya, ada sesuatu yang khas yang memang tidak dikerjakan di daerah lain, hanya dikerjakan di Bayat dan sekitarnya, itu bisa dimintakan nanti indikasi geografis dibuatkan. Tetapi harus ada historisnya. Ada historisnya dan masih dikerjakan dan ada komunitasnya. Itu. Tidak hanya satu orang yang Iya, betul, mengerjakan, betul, harus betul, banyak betul. ya, harus banyak Iya. karena ada komunitas. Itu. Dan Membangun komunitasnya di ya. wilayah sekitarnya karena geografis ya, di wilayah Bayat, desa Bayat atau desa mana atau kecamatan Bayat begitu. Itu mungkin Iya. apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada Pak Komar mungkin Pak Komar lebih detail ya. Iya, banyak banyak proses dan tahap-tahapnya soalnya ya, Pak ya. Karena Betul, berkaitan dengan betul. hukum Ya, juga. tetapi beda ya, artinya bukan motif ya. Sekali lagi ini bukan motif, jadi beda sekali dengan motif. Kalau motif bisa di, di dimiliki oleh individual ya, tetapi kalau indikasi geografis tidak boleh individual yang mengajukan, tetapi komunitas. Gitu. Nanti akan dibentuk komunitas, komunitas penggiat indikasi geografis batik nitik. Itu ada di Jogja. Gitu. Jadi Iya, komunitas yang mengajukan bukan individu. Mungkin itu bisa oke. apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Agus. Ya, ternyata luar biasa sekali ya perhatian ini teman-teman terhadap eh, masalah persoalan hak hak intelektual terhadap batik. Dan indikasi geografisnya merupakan eh, topik yang menarik sebenarnya Pak. Nanti mungkin bisa dibuat lagi Pak apa pembahasan webinar tentang indikasi geografis. Bisa, bisa. Nanti di Jogja di acara pameran mungkin ini sekaligus juga saya sampaikan ya. Tadi Pak Kemar sudah menyampaikan nanti 22 dan 23 November APBBI dalam rangka Hari Batik dan ulang tahun APBBI menyelenggarakan acara pameran Puspa Nuswantara di Pendopo Kepatihan Pura Paku Alaman Jogja. Insya Allah nanti yang buka akan dibuka oleh Gusti Putri Paku Alam. Pamerannya 2 hari menampilkan koleksi terbaik dari para pendiri dan pengurus APBBI. Dan nanti uniknya nanti di sana ada basar khusus batik indigio. Basar khusus batik-batik yang mendapatkan indikasi geografis. Ada 8 ya. Mungkin ada batik Besurek, batik Wonogiren, batik Complongan Indramayu, sarung batik Pekalongan, batik tulis Lasem, kemudian Merawit, Paleran, dan apa ya? Pokoknya ada 8. 8 dan 2 yang sedang diajukan, sedang dalam proses yaitu batik Tenun Gedok dan batik Gentongan Madura, ada 2 ya. Jadi nanti menarik sekali karena baru kali ini ada basar tentang apa batik-batik indigio. Sekaligus juga nanti ada talkshow tentang mengapa batik mendapatkan indikasi geografis. Ini salah satu yang menjawab pertanyaan Kori tadi ya. Mengapa gitu? Nanti Wah, menampilkan narasumbernya Pak Komar dan juga ketua masyarakat indikasi geografis yang hadir ya. Mungkin dari Cirebon atau Bengkulu atau siapa yang
bersedia hadir. Itu ada talkshow-nya. Kemudian malam juga ada acara lesehan batik. Lesehan batik, nanti kita ada suguhan wedangan, angkringan, bakmi godok. Kita akan Waduh. berdiskusi ya, Mbak berdiskusi Kori dengan para harus datang seniman. itu Mbak Kori. Oh iya pasti, karena nanti ada launching pembatik ini, launching pembatik muda. Pembatik muda, nanti ada launching pembatik muda Saya juga muda yang loh satu Pak. generasi ya. Ada Kori, ada Nuri, ada Putri dan lain-lain. Eh, apa? Nanti juga ada acara juga Pak mereka. Nanti juga ada basar khusus karya para pembatik muda. Wah, Gitu. keren, keren, keren. Nanti lesehan batik malam akan menampilkan teman-teman seniman di Jogja termasuk Mas Nur Rahmat, Bayu Arya, Abdul Syukur, Pak Sapuan dan lain-lain. Itu kita akan membedah batik dalam khasanah seni secara guyup sambil makan wedang ronde, angkringan, bakmi Jawa, sambil lesehan, sambil santai, tetapi kita menghasilkan sesuatu ya. Nanti ada Aku Mas Nur diajak ya Rahmat juga. Pak. Luar Kenapa Pak? biasa. Kenapa Mas? Aku diajak ya Pak. Oh ya pasti. Itu malam Tuan itu harus rumah, rawuh. Bapak. Iya, harus Itu rawuh manusia pokoknya. setengah bahaya itu. Luar Oh, kalau biasa. setengah Semoga bahaya itu masih semoga mending mau. sehat-sehat semua ya Pak ya, Betul, betul, sehat-sehat, betul. lancar semuanya acaranya sehingga bisa Betul, betul. Jadi nanti terlaksana. kita tunggu info selanjutnya karena ini sedang dalam perizinan dan batik-batiknya sedang dekorasi. Nanti ada batiknya Pak Sapuan, batiknya Pak Komar, kemudian batiknya Tati Siharta, batik Kentongan Madura dan lain-lain yang karya-karya para pendiri APBBI yang selama ini ikut menggawangi APBBI dari mulai nol sampai sekarang. Nanti juga ada pembatik-pembatik muda seperti karya Nuri dan lain-lain yang akan ditampilkan. Karya Kori juga yang akan ditampilkan di situ. Itu semua, itu mungkin bocoran yang ada ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Monggo dilanjutkan. Insya Allah. Bu Atau Wayan. mungkin Pak Agus yang nutup, saya sudah, Sudah. Alhamdulillah ini semua sesi tanya jawab juga sudah selesai, waktunya sudah habis juga. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Monggo saya serahkan kepada Pak Agus untuk menutup. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa 2 minggu lagi, ini spesial ya. 2 minggu lagi kita akan Zoom sekaligus live Zoom dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Sidoarjo. Sidoarjo Jawa Timur, tanggal 8 saat acara Jambore Batik Jawa Timur. Nanti kita akan menampilkan mungkin materi tentang batik Sidoarjo ya, tentang batik Sidoarjo. Jadi kita akan live Zoom di sana. Saya akan berada di sana bersama para pembatik-pembatik Jawa Timur. Nanti kita temanya nanti akan kita share untuk berikutnya. Gitu. Sampai jumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Mohon maaf lahir batin dan terima kasih atas kehadiran dan supportnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi Matur wabarakatuh. nuwun semuanya. Matur nuwun Salam canting. sangat. Salam canting. Salam canting. Selamat Baik, Kori, sayang. udah selesai. Keren Akhirnya. sekali. Saya Matur undur nuwun, ini diri, sebenarnya banyak Matur pamit. suwun Bu Monggo. Wayan, Pak Agus. Jeh. Baik. Sami-sami. Terima kasih Ibu Mirlani, thank you. Terima kasih semua peserta. Neng Pak Neti, Dosen, Pak Bayu nuhun. Arya, Bu Indra, Sapuan.